Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan ketiga nikmat itu kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menegakkan salat Jumat berjamaah. Salat dan salam telah sampaikan kepada Rasul terakhir, Rasul pilihan, dialah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salat dan salam kita tujukan kepada keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang masih tetap istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri dan juga jemaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dengan segenap kemampuan kita untuk mampu menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Begitu pula takwa dalam arti menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah pun dengan segenap kemampuan kita untuk mampu menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan bekal takwa itulah kita akan termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa perjalanan kehidupan kita di dunia ini yang fana begitu cepat. Perjalanan dari detik ke menit, dari menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, dan masukilah kita di akhir tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui dalam perjalanan di tahun 2022, banyak catatan-catatan amal yang mampu memberikan nilai kontribusi untuk pemberatan mizan kita di yaumil akhir. Kalaupun ternyata ada catatan-catatan amal yang sayyiat, yang jelek, mudah-mudahan dengan senantiasa kita istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala ba'da salat pun, mudah-mudahan itu akan menggugurkan segala catatan-catatan yang buruk yang pada akhirnya akan meringankan, yang pada akhirnya akan memperberat yang jelek, dan bahkan mudah-mudahan akan memberat mizan yang berat untuk kebaikan kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula mudah-mudahan ke depan perjalanan yang akan kita lalui beberapa hari lagi untuk memasuki tahun 2023 dengan kesemangatan, dengan upaya kita beriltizam. Nawaitu kita untuk senantiasa memperbaiki segala amal kebajikan kita, amal soleh kita, agar senantiasa di tahun 2023 akan mampu memberikan hal yang terbaik, lebih baik daripada tahun 2022, sehingga pada akhirnya kita akan termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dan senantiasa berada dalam siratal mustaqim. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, sejenak mari kita mentadaburi
surat yang senantiasa kita baca, surat yang menjadi bagian salah satu arkanus shalah, surat yang 17 kali kita selalu membacanya ketika kita melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ada ayat yang patut kita tadaburkan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita dan menjadi bagian upaya kita ingin memperbaiki, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di dalam jalan Shiratal Mustaqim. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat itu adalah surat Al-Fatihah. Di ayat ke-7, ayat sebelumnya selalu kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya, suratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Manhum, siapa? Siapa mereka yang telah Allah anugerahkan nikmat? Kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan dunia maupun nanti kemudian akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Yang ini senantiasa kita membaca permohonan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat ini terus kita ulang dan terus kita ulang dan terus kita ulang karena ini menjadi bagian daripada arkanus shalah. Karena tidak sah salat ketika seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir memunasabahkan, menghubungkan, menafsirkan ayat ini dikaitkan dengan ayat yang ke-69 surat An-Nisa, di mana Allah mengatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yutillah, barang siapa yang taat pada Allah, yang tunduk dan patuh pada Allah, wa rasulah, dan tunduk patuh pada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka itulah orang-orang bersama orang-orang yang telah Allah an'amallahu alaihim, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Manhum, siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang senantiasa berkata benar, orang-orang yang senantiasa membela kebenaran, dan orang-orang yang senantiasa berada di dalam kebenaran, orang-orang yang senantiasa mengatakan apa yang dia perbuat, satu kata, satu perbuatan. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi sudah jelas apa yang senantiasa kita minta, apa yang kita senantiasa permohonkan selama 17 kali. Ayat itu terulang dan terulang, maka maknanya adalah agar kita senantiasa berada di dalam jalan Allah, mengikuti jalannya para nabi, para rasul, dan menjadi orang-orang yang senantiasa siddiqin, orang-orang yang senantiasa berkata benar, orang-orang yang senantiasa membela pada kebenaran, orang-orang yang senantiasa berada di jalan kebenaran. Begitu juga kita diarahkan, diharapkan ketika kita akan mendapatkan nikmat anugerah yang luar biasa yang Allah berikan, jadilah kita menjadi orang-orang termasuk para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian ketika kita mengkaitkan
mana as-siddiqin, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Summa lam yartabu, mereka kemudian tidak ragu. Jadilah kita orang-orang yang telah beriman pada Allah, beriman pada Rasul, orang-orang yang senantiasa berada di dalam keistiqomahan, teguh pendirian, tidak ragu sedikit pun keraguan keimanan kita pada Allah dan Rasulnya. Kemudian wajahidu bi amwalihim wa anfusihim, yaitu berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang shadiq, mereka itulah orang-orang yang termasuk orang-orang shadiqun. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimahullah, tidak hanya menjadi orang-orang yang senantiasa berkata benar dan selalu membela kebenaran, tapi kesemangatan untuk senantiasa berjihad di jalan Allah baik dengan harta dan jiwa ini menjadi bagian karakter orang-orang yang siddiqin. Masyarakat muslimin rahimahullah, oleh karena itu, apa yang diharapkan, apa yang kita inginkan, perjalanan kehidupan kita begitu panjang walaupun hakikatnya sebentar. Maka janganlah kemudian kita terlena dengan perhiasan-perhiasan dunia yang menjadikan kita tidak istiqamah, yang menjadikan kita tidak berada di dalam jalan yang lurus, yang menjadikan kita tidak termasuk orang-orang yang berani berkata benar, berani berkata jujur, berani membela kebenaran dan selalu berada di atas kebenaran. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, inna sidqa yahdi ilal khair. Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan kebaikan. Segala kebaikan yang akan kita dapatkan menjadi bagian keberkahan di dalam kehidupan kita. Begitu juga kefujuran, orang-orang yang senantiasa berkata tidak jujur, orang-orang yang senantiasa selalu dusta, maka kedustaan itu akan membawanya kepada keburukan. Wa innal yahdi ilal jannah, dan orang-orang yang senantiasa berkata jujur membawanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimahullah. Kemudian dijelaskan pula di dalam surat An-Nisa ayat 114 ketika berbicara karakter orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang senantiasa berada di dalam kebenaran, orang-orang senantiasa selalu membela kebenaran, dan otomatis kemudian sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam surat Al-Imran ayat 114 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman pada Allah dan beriman hari akhir. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang senantiasa aktif mengajak kepada kebaikan dan aktif mencegah kepada kemunkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ditutup ayatnya wa ulaika minas salihin. Jadi ketika menjelaskan ayat di dalam tafsir kaitan wa ulaika, maka memberikan karakter kalimat yang dijelaskan pada kalimat sebelumnya.
Maka ketika kita berupaya ingin menjadi orang-orang yang soleh, bagaimana kemudian kita sudah beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka ada upaya kita untuk senantiasa berada di dalam jalan kebenaran untuk mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan yang terbesar adalah kemampuan yang dimiliki oleh para penguasa. Ketika Allah memberikan kekuasaan, qulillahumma malikal mulk, kekuasaan itu milik Allah, tu'til mulka man tasya, dan Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian pada akhirnya wa tanzil mulka man tasya, dan Allah cabut kekuasaan itu. Maka ketika kekuasaan itu diberikan oleh orang yang soleh, maka dia akan senantiasa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Begitu pula mereka akan senantiasa melaksanakan wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam amal kebajikan. Kalaupun kita belum diberikan kekuasaan, toh pada akhirnya kita juga sekarang sudah berkuasa. Minimal kita berkuasa di rumah kita masing-masing. Karena hakikatnya para suami adalah pemimpin di lingkungan keluarganya. Maka kemudian bagaimana para keluarga mampu menghidupkan, membangun nilai-nilai Islam di keluarganya, keluarga muslim. Apalagi kita akan memasuki tahun 2023, memperbaiki hubungan komunikasi antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Bagaimana kemudian yang mampu menghidupkan suasana keberkahan di dalam rumah tangganya, mampu mengingatkan antara satu sama lain yang lainnya dalam rangka tawasobil haq, tawasobil sabr. Maka ini juga menjadi bagian menghidupkan keluarga orang-orang yang salih, yang menghidupkan, mengajak kebaikan, yang senantiasa berupaya agar menjaga keluarganya untuk tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mampu mengajak para tetangganya untuk senantiasa mengerjakan hal-hal yang diperintahkan Allah, al-ma'ruf. Begitu juga mengingatkan tetangganya untuk senantiasa agar tidak terjebak dengan perbuatan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengajak kepada keluarganya, pada tetangganya untuk senantiasa menghidupkan segala kebaikan yang telah disunahkan Rasulullah SAW, dan senantiasa bersegera melaksanakan amal kebaikan. Dan amal itu jangan ditunda, karena kita tidak tahu kapan kemudian kematian itu akan menjemput kita. Masyarul muslimin rahimallah, inilah yang mungkin patut kita renungkan kembali. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan karakter pribadi para nabi, yang memiliki sifat amanah, sifat patanah, sifat kejujuran as-siddiq, dan juga sifat tabligh. Nah, sifat kecerdasan yang tentunya yang harus dibangun adalah bagaimana membangun tidak hanya kecerdasan secara intelektual, tapi memiliki kecerdasan secara emosional, dan terlebih lagi mampu menjaga, membangun kecerdasan spiritual. Karena inilah kemudian pada hakikatnya kita akan mampu menjadi pribadi seorang muslim yang berada di dalam Shiratal Mustaqim. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan petunjuk, bimbingan dan hidayahnya kepada kita, sehingga apa yang senantiasa kita panjatkan, kita doakan di dalam salat ketika mengucapkan ayat Shiratal Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, menjadi bagian harapan kita untuk berada di dalam Shiratal Mustaqim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.